Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi. Selamat pagi ya sahabat. Menjelang siang. Ini adalah tepatnya pukul berapa ya? Pukul 7. Pukul 7. Tepat ya, 00 ya. Saya vlog untuk menyapa kalian semua dimanapun berada. Sahabat dimanapun berada, salam santun, salam hormat, tidak kurang suatu apapun terkecuali kangen dan rindu kepada kalian semua. Sahabat baik, sebelum itu kita lantunkan dulu salawat ya, seperti biasa ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu lantunkan itu semua sahabat ya. Oh ya, karena salawat itu baik untuk kehidupan dan kesehatan ya sahabat ya. Dimana kita selalu menyebut karena Nabi besar Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, seperti itu ya. Pada dasarnya saya pun sendiri kurang sehat ya, tapi alhamdulillah saya sudah berangsur-angsur saya sehat ya, seperti sedia kala, tenaga saya full ya, berkat saya dibelikan obat oleh anak saya. Dan jangan lupa, inilah seperti ini, saya bukan promosi tapi ya memang ini yang saya minum, ini adalah obatnya ya, mungkin kalian bisa nyimpulkan. Nah, kita membahas mengenai masalah ini, kesehatan di musim global seperti ini. Ini adalah kalau di luar negeri musim salju ya sahabat, musim salju lagi, musim penghujan global, hujan panas seperti itu ya sahabat ya. Jadi namanya global ya, seperti itu ya. Jadi terkadang panas kencang, tiba-tiba turun hujan. Nah itu yang membuat kita sakit. Karena pada waktu itu juga saya kan di saat panas, cuaca bagus ya, cuaca baik, saya keluar rumah dan akhirnya pulang dari sana kehujanan, lalu saya meriang seperti itu ya, sakit kepala sebelah sini dan juga leher dan pundak sini agak sakit sekali ya, sendi seperti itu, yang jelas berhubungan dengan tulang ya. Pada sakit semuanya, akhirnya saya dibelikan obat oleh anak saya. Dia lebih tahu. Nah makanya saya akhirnya saya baru minum 2, alhamdulillah saya sudah baikan, enak ya. Tadinya selalu menggigil dan sakit di sini, sakit di sekitar sini ya, sampai tenggorokan sini gatel gitu, seperti kayak gitu ya. Sebelumnya kan kalau aku kan nggak pernah punya penyakit batuk ya, tapi itu seperti gitu ya. Nah sahabat, jadi jagalah kesehatan kalian, karena sehat itu adalah mahal ya, dan mengganggu aktivitas kalian juga. Untuk karyawan, karyawati, pedagang dan juga pekerja seperti itu ya. Jadi intinya alangkah baik mencegah ketimbang mengobati, seperti itu ya. Ya seperti itulah kira-kira di Sotan pagi kali ini saya selalu memberikan tip-tip untuk kesehatan, dalam arti kata selalu mengingatkan ya, berbagi dan mengingatkan ya. Kadang-kadang saya sendiri pun lalai dalam menjaga kesehatan sahabat, apalagi kalau lagi giat-giatnya kerja nih, senang-senangnya kerja nih, apalagi berkaitan dengan uang money ya, itu pasti saya hilangkan rasa lapar, hilangkan ya rasa capek ya. Seperti masalahnya begini, waktunya makan saya
nggak kepingin makan ya, yang penting kerjaan kelar seperti itu. Terus waktunya beristirahat, saya tetap bekerja seperti itu ya, di luar rumah maupun di dalam rumah saya bekerja terus ya, istilahnya. Kalau saya kan sekarang sudah resign ya, tidak bekerja lagi. Di 2019 saya masih aktif bekerja sampai 2022 ya, 2022 2021 gitu ya, 2021 akhir ya saya resign. Waktu itu resign dengan secara terhormat karena anak saya tidak betah di kota tersebut ya, karena memang cuaca iklimnya kurang bagus di sana, terutama angin yang sangat besar, dan karena di pinggir laut ya, berkaitan dengan udara laut ya, seperti itu. Tapi pada waktu itu sih aman ya, aman karena kita juga tinggalnya tidak terlalu dekat dengan laut ya, tidak terlalu dekat dengan pantai maksudnya ya, seperti itu. Tidak tapi memang kita kan 100 meter ke laut itu kan dekat ya, 100 meter ke laut itu termasuk hembusan anginnya itu terasa banget seperti itu. Apalagi kalau di musim penghujan kayak kemarin, di awal hujan, musim hujan kemarin itu kan besar sekali. Kenapa saya bilang aman ya, karena kita tinggal di satu perusahaan yang memang dikuasakan ke kami ya, 2 lantai, ukuran besar ya, seperti lebar 15 muka ya, panjang 20 ke belakang, 2 lantai seperti itu, karena gudang di atas ya sahabat ya. Kita di salah satu perusahaan tersebut ya. Kalau boleh istilahnya ya saya bicara, maaf ya, waktu itu saya jadi Kaptok Carville ya, tapi anak saya yang jadi Kaptoknya, saya jadi kepala gudangnya seperti itu, yang pengelolanya karena saya karena yang jadi kepala tokonya adalah Angel ya, putra saya Angel Lisa. Ini dikontrak 3 tahun kita dalam perusahaan ya. Nah, pada waktu ketika itu 2019 ya, 2019 dikontrak ya. Pada ketika itu 2020 1 tahun kita panen 1 kali ya. Di 2021 kita ambil resign. Aturan kita panen kedua kali, ketiga kalinya karena dikontrak 3 tahun ya, seperti itu ya sahabat ya. Karena dia merasa tidak nyaman jauh ke mall. Kita kalau ke Cilegon atau ke Serang pasti kemalaman. Sementara kita kan tidak ada resign kerja, harus kita tetap buka seperti itu kan ya. Hari Minggu pun kita buka ya, seperti itu. Nah, dari situlah anak saya ini Angelisa tidak betah seperti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk resign secara terhormat ya. Perusahaan kita sendiri, manajer kita sendiri dari pusat ya. Inisial ya saya nggak sebutkan lah ya, Pak, inisial J ya, yang dari Jawa Timur. Kenapa kok orang kadang-kadang pengen dikontrak lebih lama, kok kalian malah resign, padahal kan bagus di sini, pemasarannya bagus, apanya bagus, apa kalian gak sayang gitu kan ya. Memang pada ketika itu saya sayang, tapi kan semua berkas data-data di pusat kan ini ijazahnya Angel ya, anak saya yang perempuan ini ya, seperti itu ya. Saya kan hanya pengelola ya, seperti itu, dan kepala gudang. Karena saya yang tahu, ditunjuk sebagai kepala gudang. Kenapa? Karena saya tahu satu persatu item ya. Dari sekian ribu item, ada 10.000 item, jumlahnya sangat banyak ya. Itu hanya itemnya saja, belum lagi kalikan jumlahnya berapa, size-nya berapa, itu harus tahu. Nah, kan jadi saya yang menguasai dalam itu ya, karena Angel masih anak-anak, tidak menguasai dan tidak begitu tahu triknya kerja ya. Di saat itu kita bekerja hanya karyawan, saya ambil 1 orang saja karyawan ya, karyawan untuk bersih-bersih
bersih-bersih toko atas bawah dan suruh masak. Itu aja karyawan ya. Kalau pelayanan dari sampai kepala gudang sampai penjualan adalah saya dan Lisa Angel ya, seperti itu. Jadi memang pada waktu itu saya sangat-sangat morsil tenaga ya. Coba bayangkan, cek barang di gudang itu harus setiap hari kontrol barang ya. Ini metode kerjanya ya sahabat ya. Jadi kita berbagi pengalaman kerja untuk kalian yang belum mengalami jadi kepala gudang ya. Sangat-sangatlah rumit ya kalau menurut saya. Mungkin cowok aja belum tentu bisa menguasai ya pada kala itu ya. Tapi saya diberikan kekuatan dan bisa gitu jadi kepala toko, ngecek bawah sampai atas di gudang. Jadi kan kita setiap hari penjualan berapa ratus yang keluar, berapa ribu biji yang keluar, size nomornya berapa kan beda-beda ya. Size-nya itu ada 1000 item tuh, item itu size-nya pun beda-beda, namanya pun beda-beda, bentuknya pun beda-beda ya. Warna dan bentuk, kalau warna sih relatif ya, cuma hanya ada 3, hitam, kuning, krem, seperti itu aja. Tidak ada banyak warna, hanya 3 ya, 3-4 lah ya, ada biru, seperti itu. Tapi kalau itemnya itu banyak sekali, ribuan. Nah itu. Terus juga cara kita kerjanya per hari kita harus cek berapa ratus yang keluar, apa saja, nomornya berapa. Wow, itu menguras otak saya pada waktu itu ya. Nah Angel belum ke otakan seperti itu, walaupun dia hanya kepala toko bagian kasir aja dan setor ke bank, karena kita store per hari ke bank ya. Dapatnya hari ini, besok kita setorkan, karena kita tutup kan jam 10 malam ya. Kita start jam 8 pagi, jam 10 malam kita tutup. Jadi uangnya disetorkannya besok. Nanti besok begitu juga, kita sehari jualan sampai malam, jam 10 malam besoknya kita setorkan, dan begitu dan begitu. Yang penting kita semua data udah didata sama Angel di komputer, di akun virtual udah ada di save di situ, di tempat penyimpanan nominal keuangan, dan item juga size-nya udah disimpan sama Angel di data komputer. Nah, besok dia pergi ke bank, setiap hari ke bank ya, seperti itu. Jadi tidak berhenti dia nyetor ke bank, dan juga dia masukkan berkas ke komputer. Saya hanya menjual, mencarikan nomor size, packing kardus, itu sampai, karena karyawan saya tidak menguasai penjualan ya. Paling ya tolong siapkan plastik, tolong itu gitu ya, seperti gitulah ya. Tolong ambilkan itu, yang mana itu, iya yang kita tunjuk, karena dia tidak menguasai dan tidak tahu nama-nama sepatu, sandal, dan garment ya. Karena produknya sepatu, sandal, dari mulai dewasa sampai laki-laki, wanita, juga anak-anak, juga bajunya seperti itu. Kebanyakan Levi's yang bermerek Chinos, seperti itu celana-celananya ya. Itu Chinos adalah produk kami, seperti itu. Dari mulai Levi's-nya sampai celana bahan, itu Chinos adalah produk kami di Carville Store ya. Ini perusahaan Carville Store ya. Nah, jadi seperti itu karyawan itu, jadi dia tidak menguasai. Nah, karena kenapa kamu ngambil karyawan cuma satu? Karena waktu itu pandemi ya. Pandemi, jadi kita tidak membutuhkan banyak karyawan, karena kita supaya per bulannya tidak banyak pengeluaran ya. Karena totali pengeluaran itu kita dari mulai PDAM, token, keamanan ya, terus sampah, terus ormas, itu semua kepala toko yang bayar ya. Angel ini yang bayar hitungannya ya. Jadi dari hasil per bulan kita itu banyak sekali. Yang paling besar adalah token. Kenapa kita terlalu besar token? Bisa 3 juta per bulan ya, karena kita kan pakainya lampu nggak sedikit, komputer,
CCTV, terus juga tower besar di jalan raya. Yang tower besar setiap malam kita nggak matikan lampu setiap malam ya, hanya lampu yang berjumlah 84, hanya lampu toko atas bawah itu berjumlah 88 neon besar yang ukuran 100 watt, neon panjang itu yang kita matikan. Tapi lampu tembak di depan sampai tower di jalan raya tidak kita matikan. Itu borosnya di situ ya sahabat. Jadi kita boros. Nah, boros pemakaian, jadi artinya besar nominal pembayaran tokennya kita. Jadi kita harus perhitungannya sangat matang seperti itu ya sahabat ya. Jadi perlu kita berhitung secara matang seperti itu intinya ya sahabat ya. Nah, jadi pada ketika itu kan musim pandemi juga, karena lagi ada penurunan penjualan seperti itu. Nah, jadi saya kadang-kadang mengabaikan kesehatan saya pada kala itu bekerja. Pada waktu saya bekerja, di saat datang barang itu kan tidak sedikit, satu kontainer setiap datang itu satu mobil box besar. Satu mobil box besar itu relatif kadang-kadang penuh, kadang-kadang tidak. Pokoknya nominal tersedikitnya itu 70, 30 itu paling sedikitnya ya pengiriman barang, bahkan jarang 30 box besar ya. Paling sedikitnya itu nominalnya itu 5, 6 sampai 7.000 kardus besar ya. 7.000 kardus dalam arti kata hampir 20, 30 sampai 40, 50 kardus besar. Kardusnya besar-besar sahabat, ukuran 1 meter kali 1 meter ya. Itu packing kardusnya, di dalamnya kardus kecil-kecil baru ya. Bermacam-macam item tuh sama, kardusnya gede-gede ya sahabat. Yang paling saya menakjubkan, saya berterima kasih sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya diberi kekuatan. Pada kala itu saya tidak pernah punya karyawan laki-laki sahabat, tidak pernah punya karyawan laki-laki untuk mengangkut barang dari lantai bawah ke lantai atas ya sahabat ya. Tidak pernah punya, saya tidak mau. Banyak yang lamar tapi saya tolak ya. Banyak yang lamar ke toko kami untuk karyawan laki-laki kita tidak terima. Wanita saja cuma 1 dan 2. Nah, jadi selama 1 tahun setiap kali datang barang 130 kardus, 75 kardus, 45 kardus sampai 50 kardus besar ukuran 1 meter kali 1 meter, saya pribadi yang naikkan. Lillahi ta'ala, demi Allah, demi Rasulullah, saya bicara bukannya berbual. Saya orang Islam, tidak sembarangan untuk mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah ya, seperti itu sahabat. Tapi ini atas saya pribadi heran dengan diri saya. Maksudnya saya pribadi keheran-heranan, dan juga saya bangga, kok bisa gitu, kok bisa ya seperti itu. Alhamdulillah, berkat kekuatan Gusti Allah yang diberikan kepada saya ya, seperti itu. Berjalan 1 tahun sudah ya. Nah, di bulan Mei kita pada waktu itu bulan Mei ya, bulan apa kita Lebaran Idul Fitri ya. Nah, di situ kita panen. Baru saya di situ. Karyawan ada 9 orang, cabutan semua ya. Cabutan semua karena barang kita gelar ke halaman luas itu. Barang itu mungkin hampir seperempat isi toko kita keluarkan. Yang promo kita taruh di luar, di rolling semua, di rolling ya. Kita pakai stand di depan. Nah, kita baru pakai karyawan 9 ya, cabutan semua. Per hari berapa? Kita bayar 100.000 ya per hari sampai jam 10 malam. Kecuali malam terakhir bedugan, takbiran, itu kita bayar 200.000 ya.
sampai jam 2 malam, karena kita tutup jam 2 malam sampai pagi ya, seperti itu sahabat. Itulah cerita diri saya yang begitu mengabaikan kesehatan sahabat ya, karena saya memang begitu mungkin dilandasi semangat, mungkin karena didasari dengan semangatnya diri saya, dan juga saya memang tidak mau sampai kita menyubit uang perusahaan. Saya pada waktu itu memang jujur menjalankan tugas perusahaan sahabat ya, makanya saya dipertahankan oleh manajer pusat ya, dipertahankan, udah dikontrak 3 tahun, mereka menyayangkan cuma dijalankan 1 tahun seperti itu ya. Sebenarnya kalau saya sangat betah sekali, mau 5 tahun pun saya masih sanggup seperti itu ya sahabat ya. Cuman karena Angeli yang nggak betah dengan keadaan situasi kota kecil ya, kota Labuan ya, tentunya pinggiran lautan, Labuan Anyar Carita ya, itu kota yang kita tempatin. Omset sih bagus sebenarnya, karena yang semua konsumen itu dari luar kota semua. Di hari Minggu meludak itu konsumen dari luar kota semua, karena penghuni Hotel Marbella, penghuni Mambruk, penghuni Hotel Carita, semuanya itu belanja ke kita ya, karena cuman ada 2 di ujung kidul sana, Anyar dengan Labuan. Carville store-nya cuma ada 2 ya kita. Yang di Anyar ada lagi 1 grup kita. Saya di Labuan di paling ujung ya, seperti itu. Di dekat gedung tsunami dulu ya, pernah terjadi tsunami di 2016 ya, di 2018 terjadi tsunami di Labuan ya, seperti itu, karena memang anginnya besar sekali. Nah, dengan kesemangatan saya itu, saya sering mengabaikan kesehatan saya sahabat. Waktunya makan siang itu kejar-kejaran dengan pembeli ya, baru kita 1 suap, pembeli udah datang, kita lepasin lagi, baru kita 2 suap, pembeli datang lagi, kita simpen. Itu makan nasi padang tiap hari, pagi, sore, dan malam, sampai beluk ya, makan nasi padang terus, karena kita nggak sempat masak, karyawan pun nggak sempat, jadi kita makannya nasi padang terus. Dan itu pun buru-buru, kadang-kadang paling kita makan itu keburu, aturan makan siang kita makan jam 3, karena nggak keburu, itu pun begitu nyuap pembeli datang, begitu nyuap pembeli datang ya, seperti itu. Dengan kesemangatan saya dan keseruan saya di Carville Store waktu itu, sehingga saya mengabaikan kesehatan saya sahabat ya, mengabaikan kesehatan saya, sehingga dampaknya baru sekarang saya rasakan. Sering sakit-sakit tulang pinggang, tulang bahu ya, seperti itu. Karena pada ketika itu saya memang pekerja keras, sejak dulu sih saya memang pekerja keras. Karena dulu juga sebelum saya setua ini, di usia saya 16 17 itu saya sudah bekerja di perusahaan Bonded Warehouse Tanjung Priok ya, sebagai supervisor. Dari mulai megang mesin sahabat sudah saya laluin, demi Allah juga saya bicara itu benar adanya ya, maaf orang Islam tidak semudah apa yang mengatakan demi Allah dan Rasulullah kalau itu bohong ya. Jadi saya pada waktu itu maaf saya bukan pamer, saya jadi kuli di pabrik itu, dari mulai megang mesin, buttonhole ya, finishing, saset, sampai packing, sampai jadi supervisor sahabat ya. Di 2000 berapa itu, masih belum 2000 lah, masih 1995 apa ya, 1995 kayaknya, tahun 94-95 sahabat ya. Saya usia masih baru 17 tahun. Nah, seperti itu saya berhasil juga kok jadi kuli sampai jadi supervisor ya. Seperti saya bertanding dengan kelasan S2. Saya sendiri ketika itu saya kan sekolah namanya seorang desa, saya hanya SMP loh kelas 2.
SMP kelas 2 saya berhenti, nggak kelas 3 SMP-nya ya. Jadi alhamdulillah, singkatnya cerita, saya di hari tua saya ini kemarin ini yang saya ceritakan sekarang di Labuan, di Carville Store ini, alhamdulillah saya juga mendapatkan peringkat dari perusahaan. Kenapa saya bilang saya dapat peringkat dari perusahaan manajer pusat masih mempertahankan kok. Ibu nggak pikirkan dulu kenapa ibu minta berhenti, resign. Orang aja malah minta diperpanjang, ibu dikontrak 3 tahun cuma diambil 1 tahun. Jawab saya simple, anak sayanya tidak mau meneruskan karena memang Angel kan ijazahnya ijazah Angel semua, data-datanya semuanya Angel anak saya. Jadi kalau Angel nggak betah ya gimana coba saya, nggak mungkin kan saya jadi kepala toko atau saya ijazahnya SMP. Nah seperti itu sahabat. Dikala itulah saya sedang mengabaikan kesehatan ya sahabat. Ini sedikit bercerita kenangan ya seperti itu. Jadi kenapa saya bilang saya memang selalu mengabaikan kesehatan, yaitulah karena kesemangatan saya ya. Alhamdulillah saya diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu di usia saya kan masih segini. Udah tetap seperti ini ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk resign. Seperti itu ya sahabat. Jadi nanti kita lanjut lagi bercerita pengalaman ya. Mungkin nanti di part yang kedua ya, nanti kita bercerita lagi tentang lika-liku hidup yang berkaitan dengan kesehatan. Sehingga kenapa sering mengabaikan kesehatan. Itulah saya bilang tolong jaga kesehatan kalian, karyawan karyawati, juga pedagang atau juga pekerja apapun. Jagalah kesehatan kalian, terutama yang paling utama adalah pola makan dan kesehatan. Vitamin itu adalah penting sekali ya sahabat. Oke, segitu dulu, mungkin nanti kita akan bercerita lanjut di part yang kedua mengenai, kita bercerita mengenai pengalaman masing-masing. Oke sahabat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.